Panas, lihat timnas makin ngeri, Vietnam gencar naturalisasi. Wow, kata itulah kita sematkan untuk timnas Nguyen yang mana secara mengejutkan bakal menaturalisasi sejumlah pemain. Kenapa bisa kita bilang mengejutkan? Karena kita tahu Nguyen ini anti kali naturalisasi. Dulu sempat diejek-ejeknya Indonesia. Alah, Indonesia naturalisasi. Nah, nggak ada pemain lokal klan. Ah, gitulah bacot orang itu kan. Bilangnya juga lagi, alah kami nggak naturalisasi, kami tengok nih pemain lokal kami, dan kami juga berprestasi, masuk ke Piala Asia, masuk ke round 3 Piala Dunia tanpa ada naturalisasi, ya kan? Itu dulu. Sekarang, lihat, paling gencar naturalisasi dengan negara tetangga yang satu, ya. Tahulah kalian maksud apa, ya kan? Nah, di sini Vietnam ini lagi menjilat ludahnya sendiri. Memang di saat Asia itu lagi sibuk untuk ganti pelatih ya, kayak pelatih Irak diganti, Indonesia diganti, juga pelatih Uni Emirat Arab ya itu nggak salah tuh diganti, ya kan? Nah sekarang di ASEAN itu lagi jilat ludahnya sendiri, lagi musim. Malaysia juga ngejek-ngejek Indonesia kemarin kan, sekarang Vietnam bakal melakukan hal yang sama, yaitu dengan menaturalisasi pemain. Wah, apa gerangan? Apa udah mulai ketar-ketir melihat timnas Indonesia makin mengerikan? Bisa jadi, ya kan? Apa karena melihat prestasi Vietnam yang stagnan gitu-gitu aja, yang memang ya lolos Piala Asia, tapi cuma berkutat di level zona grup aja, nggak lolos ke babak 16 besar. Atau lolos ke round 3 Piala Dunia, round 3 pun enggak, kan? Round 2. Atau lolos ke round 2 Piala Dunia tapi maksudnya nggak lolos ke round 3. Beda sama Indonesia, ya kan? Yang mana lolos ke round 3 dan juga bisa berbicara banyak. Beda halnya dengan Vietnam yang lolos ke round 3 tapi menjadi bulan-bulanan. Ya kan? Mereka berhasil meraih kemenangan itu pun melawan China dan sisanya lawan Jepang. Itu dapat 1 poin. Sisanya mereka habis terbantai sama Arab Saudi, kandang tandang, Australia kandang tandang, dan juga Oman kandang tandang. Nah itu guys, jadi kayaknya mungkin ini salah satu indikator kuat kenapa Federasi Sepak Bola Vietnam akhirnya ya melunturkan ego mereka, ya tidak lagi memakai jiwa idealis mereka untuk memakai pemain lokal, dan sekarang mereka gencar untuk mencari pemain-pemain naturalisasi yang berkualitas untuk memperkuat timnas mereka. Ditambah lagi mereka ini lagi proses kualifikasi Piala Asia di Arab Saudi, di Arab Saudi ya kalau nggak salah tuan rumahnya, yang mana itu satu grup dengan Malaysia. Dan yang mana lagi, Malaysia juga gencar kali naturalisasi. Memang dia udah luas naturalisasi Malaysia ini. Dan kali ini bakal nambah 7. Gila nggak tuh? Kemarin udah nambah 2, sekarang nambah 7. Kayaknya ntar lagi nambah lagi. Ini bakal menjadi sinyal bahaya nih bagi Vietnam Nguyen and the Gang. Makanya Vietnam alias Nguyen juga nggak mau ketinggalan. Takut kalah saing dengan negara tetangga ASEAN lainnya, dia pun mencari usaha, yaitu mencari pemain-pemain yang bisa dinaturalisasi, yang sesuai dengan kriteria alias sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku untuk proses naturalisasi. Kan ada 2, pemain yang memang punya darah orang tua kakek nenek, atau pemain udah lama menetap di liga itu kan gitu, di negara itu. Dan di sini sangat jelas berbeda guys, apa yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam dalam proses naturalisasi, ya kan? Kenapa? Karena kita tahu pemain yang dinaturalisasi Vietnam itu rata-rata adalah pemain yang berkarir di liga lokal mereka guys, di liga mereka, di liga Vietnam. Beda halnya dengan Indonesia yang menaturalisasi berbagai macam pemain itu yang berkarir di Eropa. Kita tidak lagi menaturalisasi pemain yang berkarir dalam negeri. Memang dulu ada sempat ya, apalagi waktu zaman-zaman kegelapan dulu itu pun sempat kali. Tapi kayaknya pelatih udah berbicara, udah mengambil pelajaran banyak, bahwasanya itu bukan cara yang baik untuk meningkatkan kualitas timnas. Makanya dicari pemain-pemain yang berdarah Indonesia tapi dia berkarir di luar. Bahkan kalau misalnya dia itu berkarir di dalam negeri, nanti ujungnya dia nggak akan dipanggil timnas, ya kan? Nah di sini juga bisa kita lihat pemain-pemain Indonesia itu punya level yang lebih tinggi ketimbang pemain naturalisasi oleh Vietnam.
Ya memang mesti kita akui sekarang ini Vietnam lagi senang banget dengan naturalisasi karena apa? Karena mereka sukses dengan naturalisasi satu pemain mereka itu, yaitu Nguyen Son atau Rafaelson yang pemain dari Brazil itu. Yang mana di Piala AFF dia baru main 4 kali tapi udah nyetak 7 gol, udah langsung jadi top skor. Baru main 4 kali, padahal baru main di semifinal 2 kali dan final 2 kali udah langsung nyetak 4 gol guys. Menyetak 7 gol dari 4 pertandingan. Nah, gara-gara ini Vietnam jadi ketagihan untuk yang namanya naturalisasi sehingga dipilihlah beberapa pemain lagi untuk dinaturalisasi guys. Nah, kembali lagi tadi ke pemain ya. Meskipun ya kalau kita bandingkan kualitasnya sangat berbeda ya, karena pemain liga lokal dengan liga yang berkarir di Eropa. Nah, tapi mereka nggak peduli itu. Mereka pedulikan yang penting nambah skuad mereka jadi makin keren. Nggak peduli level Eropa atau apa. Ya walaupun sebenarnya udah teruji ketika di Piala AFF, tapi ingat ini Piala AFF, lawannya tidak terlalu kompetitif, tidak terlalu kuat, tidak terlalu berkualitas. Tapi kalau jumpa lawan back-back Arab Saudi, back-back Bahrain, back-back Australia, Rafaelson pasti bukan sekelas Rafaelson. Ya kan? Pasti udah berubah. Bakal downgrade. Ya kelihatan aja lah kayak siapa ya kita bilangnya, contoh pemain kita misalnya Ramadan Sananta, jago di Liga 1, jago, tapi kalau udah jumpa sama back-back Australia kan sulit. Nah itulah maksudnya gambarannya guys, bukan kita mendiskreditkan Ramadan Sananta, tidak, tapi memang lawan yang kita jumpa itu lebih ngeri ya, walaupun sebenarnya ya kita nggak bodo amat lah, ini timnas mereka gitu ya kan, ya mungkin mereka juga udah cari pemain-pemain yang punya darah Vietnam ada apa enggak, tapi kayaknya nggak ada, makanya mereka nggak bisa ngikuti kayak Indonesia. Makanya Indonesia untung juga sebenarnya. Ada hikmah di balik penjajahan Indonesia ya. Kenapa dijajah Belanda, terakhir banyak nikah sama Belanda, terakhir bisa punya anak dan anaknya jago pula gitu, seperti itu. Dan itu alasan pertama. Jadi bukan alasan, maksudnya perbedaan pertama timnas Indonesia dengan timnas Vietnam dalam menaturalisasi pemain dan juga umurnya guys. Pemain-pemain Belanda, pemain-pemain Vietnam itu notabene umur-umur prime yang udah hampir lewat pun prime-nya. Kenapa? Usia 28, usia 30, usia 30. Contoh ya, kayak usia Rafaelson, oke itu usia prime 28 yang dicetak gol kan, yang 7 gol di Piala AFF kemarin. Nah, baru ada pemain terbaru yang baru aja mereka naturalisasi, yaitu Jason Pendant. Nah, Jason Pendant ini masih mending. Kenapa? Dia punya keturunan Vietnam dari ibunya, yang mana dia ini warga negara Prancis. Bahkan ini pemain sempat masuk timnas Prancis U16 dan U18, posisinya sebagai bek kiri, dan klubnya adalah Can FC. Ini Can FC yang lawan PSM Makassar tadi malam guys. Oke. Dan di sini dia itu punya value transfer tuh value market tuh sekitaran 8,9 M dan dia usianya 28 tahun. Nah, ini masih mending. Dan juga ini kayaknya punya masa depan cara kayak Rafaelson, karena selain daripada usianya yang masih muda 28, ya walaupun nggak muda-muda kali, tapi setidaknya belum menginjakkan menginjakkan kepala 3 kaki pula ya kan. Dan begitu juga dia pernah punya pengalaman di timnas Prancis U16 dengan 18. Nah, ini sebenarnya yang harus diperbanyak timnas Vietnam kalau mau naturalisasi. Kayak Indonesia, mantan pemain timnas Belanda yang di kelompok umur gitu kan. Pemain kedua yang mereka ingin naturalisasi adalah Henrio Araujo, pemain asal Brazil yang bermain di klub Namdin, posisinya sebagai attacking midfielder. Nah, di sini usianya udah 30 guys, udah tua 30. Walaupun belum tua-tua kali kan, kalau misalnya kayak Tom Hai 30 juga, Pelupesi 31 atau 32 gitu kan. Tapi masih gacornya. Iya, tapi mereka bermain di Liga Vietnam, itu dia jadi masalah. Ya kan? Tapi statistik daripada Henrio Araujo ini keren sih cuy. Tahu nggak kenapa? Karena dia musim lalu 28 kali main, 10 nyetak gol dan 13 assist. Ini juga ancaman bahaya ini bagi timnas Indonesia. Ini kayak Tom Hai ini. Dia kreator serangan ini, bahaya. Atau kayak Marcelino, ya kan? Baru pemain terakhir yang bakal dinaturalisasi oleh Vietnam itu Rimario Gordon. Namanya Rimario, pikir orang Brazil ya kan, rupanya orang Jamaika. Nah, di sini usianya sama guys, 30 tahun juga. Dan posisi sebagai striker di klub Tan Hoa FC. Dan di sini torehan golnya sebenarnya kalah
daripada si Henryo tadi, yang mana dia udah 25 kali main musim lalu, udah cetak 10 gol dan 2 assist guys. Lihat pemain-pemain yang mereka naturalisasi usia 30, 30 dan 28. Beda halnya dengan Indonesia. Dari usia 19 pun udah ada yang naturalisasi, bahkan kayak Jens Raven kan. Baru ini rencananya Tristan Huizer juga, baru juga Irfan Yener, Rafael Strike. Itu kan pemain-pemain muda. Elkan Bagat dulu pemain-pemain muda yang direkrut sama timnas, ya kan? Sehingga nanti besar prospeknya mereka akan jadi apa ya, semacam produk jangka panjang gitu. Ada juga yang instan, itulah kayak Tom Hai, kayak Joel Pelupesi, ya kan? Nah seperti itu guys. Jadi yang pertama mereka menaturalisasi pemain lokal, pemain asing bermain di liga lokal, kita bermain di liga luar. Yang kedua dari segi umur juga mereka menaturalisasi banyakkan pemain tua, kita pemain muda juga bervariasi. Begitu juga mereka banyak pemain yang gak ada darahnya, darah Vietnamnya majority, tapi kalau misalnya yang ada cuma satu, itu Jason Pendan tadi. Baru juga ini bagian daripada apa bisa kita bilang ya, persiapan mereka menuju Piala Asia guys sebenarnya. Jadi alasan kenapa mereka itu mau menaturalisasi. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang timnas Vietnam yang kelihatannya makin kepanasan ya setelah melihat Indonesia berprestasi dengan jalur naturalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.